الصلاة والسلام عليك. Sejauh mana tanggung jawab agama Islam tentang nikah siri? Setelah berpisah, apakah wajib kita memberikan nafkahnya? Mempelai laki-laki, wali, 2 orang saksi, mahar, ijab qabul. Saya ulang sekali lagi. Mempelai laki-laki, wali si perempuan, mahar, 2 saksi, ijab qabul. Asal ada yang 5 ini sah, walaupun tak tercatat di kantor urusan agama. Kalau cerita hukum fikih. Cuman masalahnya kalau tak tercatat di kantor urusan agama, perempuan ini sulit nanti. Begitu diakadnya, datang orang dari Hong Kong, dari Thailand, dari Malaysia, datang ke Pekanbaru. Cukup 5 syarat. Mempelai laki-laki ada, wali ada, saksi 2 orang ada, mahar ada, ijab kabul ada. Sah atau tak sah? Sah. Habis itu pergi dia, tak pulang-pulang. Namanya toib, tak pulang-pulang. Macam mana perempuan ini mau menggugat? Itu namanya takabe indak batali. Dia tak bisa gugat sampai hari kiamat, dia tak bisa gugat karena tidak tercatat di kantor urusan agama. Jangan mau nikah siri. Kupesankan kepada adik-adik, anak kemanakan perempuan, jangan mau nikah siri, karena kalian susah, tak bisa menuntut nafkah, tak bisa menggugat. Tapi kalau tercatat di KUA, laki-laki ini sudah diikat oleh sirat ta'liq. Kan ada tuh baca sirat ta'liq. Kalau saya meninggalkan sekian bulan lamanya, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, lalu si perempuan melapor ke pengadilan agama, maka hakim menjatuhkan. Itu perempuan mesti dengar itu. Ini banyak perempuan ini waktu sirat ta'liq tak dengar, aja selfie. Dengarkan itu. Jangan mau nikah siri walaupun secara fikih sah, tapi secara hukum negara sulit. Yang rugi itu tetap perempuan, yang rugi perempuan. Bagaimana hukumnya dari yang dipatuhi umat perintah Rasul atau pemerintah tentang sah apa tidak sholat berjarak dan pakai masker? Pernah saya baca bahwa sholat berjarak ini dapat memecah belah umat. Orang yang sholat berjarak itu bukan ikut pemerintah. Jadi jangan kalau ikut ustadz sholatnya rapat, kalau ikut pemerintah sholatnya berjarak. Itu tak betul. Universitas Al-Azhar Kairo Mesir waktu bulan Ramadan kemarin membuat sholat berjarak waktu qiyamul lail malam. Tempat kami belajar, tuan-tuan guru kami, dosen-dosen kami, ustadz-ustadz kami waktu di Mesir mau menjelaskan bahwa sholat berjarak itu hukumnya sah. Sholat berjarak hukumnya sah. Kalau dulu luruskan shaf dan rapat, sekarang enggak. Luruskan shaf tak rapat karena covid. Nah, jadi Masjid Al-Azhar di Madinah, di Makkah pun begitu juga berjarak. Sholat berjarak hukumnya sah. Jadi kalau ada masjid di Pekanbaru yang membuat berjarak, sah menurut Al-Azhar, sah menurut ulama Saudi Arabia. Jangan takut. Sholat pakai masker sah atau tak sah? Sah. Dari mana dia datang? Tak sah. Tak sah karena hidung tak menempel ke lantai. Sujud menempelkan kening dan hidung, bukan hidung menempel, bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib, tapi sunnah. Jadi kalau ada hidung. Tapi banyak juga orang pakai masker tak di hidung, sekarang di dagu ya. Entah udah pindah lubang hidung ke dagu. Jadi kalau ada yang sholat pakai masker, sholatnya sah. Sholat berjarak, sholatnya sah. Jadi jangan dibenturkan. Siapa yang sholat pakai masker dan berjarak berarti ikut pemerintah. Yang sholat rapat berarti ikut ulama. Tidak begitu.
Ustadz, apa hukumnya perempuan yang sholat menggunakan mukena tipis transparan? Alasan mereka kan pakai bajunya nggak masalah, kan pakai baju yang nggak masalah, sementara auratnya sebagian terlihat. Syarat sahnya sholat menutup aurat. Kalau aurat tak tertutup maka sholatnya batal. Ini tak hanya bagi perempuan, laki-laki juga. Laki-laki tertutup dari lutut sampai ke pusat. Ini sekarang banyak anak-anak muda celananya jeans pendek, baju kaos, ketika sedang rukuk nampak lubang sidik. Saya kalau nengok anak muda sholat depan 3 hari saya tak lalu makan. Udahlah punggung hitam tunjuk pula muka. Kalian pakai celana panjang, pakai ikat pinggang, baju ni turun ke bawah, tutup dia. Yang pakai. Kalau laki-laki mau perempuan asal terbuka aurat batal sholat, karena syarat sahnya sholat menutup aurat. Untuk wanita sop yang paling afdol di sebelah mana? Belakang. Perempuan sopnya di belakang. Tapi seandainya dibuat di sebelah kiri bisa. Ini imam Istiqlal di sebelah kiri dibuat. Yang penting ada satir. Tapi bukan pas di belakang, di arah kiri. Tapi kalau mau di belakang. Di Madinah di belakang kiri dan kanan. Imam belakang kiri, belakang kanan. Itu Madinah punya. Makkah tak bisa diikut karena itu hukum darurat. Apabila seorang anak dilahirkan seorang ibu Islam, ayahnya kafir, mereka bercerai, sedangkan anaknya dibesarkan agama Islam, apakah anak tersebut mualaf atau tidak? Tidak ada pernikahan muslimah dengan kafir, tak ada. Tidak ada pernikahan muslimah dengan kafir. Itu catatan di catatan sipil tak laku dalam Islam. Kompilasi hukum Islam Indonesia berdasarkan mazhab Syafi'i, laki-lakinya harus Islam, perempuannya harus muslimah. Maka tidak ada itu pernikahan. Maka artis-artis yang menikah beda agama berzina. Neraka jahanam tempatnya kalau tak taubat nasuha. Mesti dia berpisah. Kalau menikah dulu masuk Islam sedaki, setelah nikah 2 tahun dia pun murtad, fasah, tak boleh lagi serumah. Kalau tetap serumah, takut sama azab Allah apa takut tak makan? Ini mesti dijaga akidah kita. Anak-anak kita mudah-mudahan selamat dari mu'alaf abal-abal yang pura-pura masuk Islam. Anaknya bagaimana? Kalau anaknya dari kecil sudah bersyahadat, maka dia masuk Islam. Tidak perlu lagi diislamkan. Tapi kalau anaknya ragu-ragu, kemarin kami di Batam, selesai sholat Jumat, datang perempuan, mau masuk Islam. Saya bilang syahadat saja. Saya mau masuk Islam kalau yang membimbing syahadatnya Ustadz Somad gitu. Berat nih. Bersyahadat, yang ulang balik syahadat masuk Islam. Tapi kalau sudah jelas dari kecil Islam, maka dia memang sudah muslimah. Walau la كدت ترى